Oke, halo teman-teman. Kali ini aku akan menjelaskan tentang pemahaman dari dasar sistem kontrol modern, di mana kita akan menerapkan pada water hammer. Oke, kita akan lanjut aja. Kali ini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Dhani Syukri dengan NIM 068. Selanjutnya ada Yuandri Andika Desta dengan NIM 060. Selanjutnya ada Muhammad Zidani Atarik dengan NIM 079. Ada Ahmad Zinedine Zidane, yaitu saya sendiri dengan NIM 065, dan ada Rehan Fadil Aziz dengan NIM 081. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem kontrol itu sendiri ya teman-teman. Pertama, sistem kontrol itu apa sih sebenarnya? Sistem kontrol itu kan adalah baik lagi suatu susunan komponen yang saling terhubung untuk bertujuan mengatur, mengarahkan, atau mengendalikan perilaku sistem lain agar menghasilkan keluaran atau performa yang diinginkan. Gitu. Nah, feedbacknya itu apa sebenarnya? Umpan balik apa yang bakal kita terima dari sebuah sistem kontrol itu sendiri? Nah, sebelumnya itu kan kalau teman-teman tahu ya, prinsip inti dalam sistem kontrol itu di mana output atau keluaran dari suatu sistem diukur dan dibandingkan dengan nilai yang diinginkan atau set point gitu. Nah, hasil perbandingan ini, error dan kesalahannya itu sendiri kemudian digunakan untuk mengkoreksi dan mengendalikan sistem gitu. Nah, kalau untuk PID controller itu apa sih sebenarnya? Nah, PID controller itu bisa digunakan sebagai metode pengendalian yang dimana itu bakal menggunakan tiga komponen teman-teman. Yang pertama ada proporsional, yang dimana itu akan memberikan koreksi sebanding dengan besarnya error. Lalu ada integral, yang mana itu akan menjumlahkan kesalahan dari waktu ke waktu untuk kemudian menghilangkan kesalahan yang tersisa. Lalu ada derivatif, di mana nanti itu akan menganalisis laju perubahan kesalahan untuk kemudian memprediksi perilaku kesalahan dan menekan isolasi atau lonjakannya. Gitu. Lalu di sini juga akan dijelaskan itu jenis sistem kontrol. Di mana seperti ini ya, dari gambar ini teman-teman bisa melihat. Yang pertama itu ada reference input. Nanti itu akan masuk ke bagian sistem kontrolnya, akan memancarkan sinyal kontrol, masuk ke dalam proses, lalu akan menjadi output. Nah, ini sistemnya itu open loop control system ya, teman-teman. Lalu kita akan lanjut ke jenis sistem kontrolnya. Ini bagian jenis sistem kontrolnya. Nanti dia akan masuk ke dalam input. Inputnya akan mengalir ke controller, lalu masuk ke proses. Nanti proses itu akan memberikan feedback. Ada yang bakal langsung masuk ke output, keluaran di output, ada yang masuk ke feedback. Di mana feedback itu sendiri akan kembali ke input dan akan masuk lagi ke controller, lalu proses, lalu begitu terus selanjutnya. Gitu. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, tujuan sistem kontrol itu apa sih sebenarnya? Nah, tujuan sistem kontrol itu untuk menjaga kinerja suatu sistem agar tetap stabil, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, meskipun ada gangguan atau variasi. Seperti semisal kontrol suhu, itu kemudian bakal menjaga temperatur tuh biar stabil gitu. Untuk bisa dipakai di AC, di oven, atau mungkin di water heater. Terus ada juga kontrol kecepatan, dan kemudian itu nanti bisa menjaga putaran motor agar tetap sesuai target gitu. Mesin produksi, contohnya atau mobil listrik, contohnya gitu. Kemudian ada kontrol level, di mana itu akan menjaga ketinggian cairan dalam tangki dengan menggunakan contohnya aja plan industri ya. Terus ada juga kontrol tekanan, di mana itu akan memastikan tekanan tetap aman. Contohnya itu sistem boiler dan pipa gas gitu teman-teman. Selanjutnya, itu ada komponen utama dari sistem kontrol. Nah, komponen utama itu apa aja? Pertama, itu ada set point, di mana set point itu untuk nilai target yang diinginkan. Gitu. Terus ada sensor, di mana itu adalah perangkat yang membaca kondisi aktual sebuah proses. Kemudian ada controller, itu menjadi bagian yang memutuskan tindakan koreksi berdasarkan selisih antara set point dan hasil ukur. Gitu. Nah, kemudian ada aktuator juga. Aktuator itu untuk apa? Aktuator sebagai elemen yang mengubah kondisi fisik sistem. Oke, selanjutnya, prinsip dasar dari PID itu apa? Prinsip dasar dari PID itu jadi kan ada kebagi lagi yang menjadi tiga. Yang pertama proporsional, I-nya integral, D-nya derivatif. Nah, untuk proporsional itu tuh aksi yang beraksi terhadap kesalahan yang terjadi saat ini. Nah, semakin besar kesalahan, semakin besar aksi koreksinya. Oke, kalau integral, I-nya itu aksi yang bereaksi terhadap akumulasi kesalahan dari waktu ke waktu. Tujuannya ya adalah untuk menghilangkan offset yang ditinggalkan oleh aksi proporsional.
Kalau derivatif itu adalah aksi yang beraksi terhadap laju perubahan kesalahan, di mana ia akan memprediksi bagaimana kesalahan akan berperilaku di masa depan dan membantu meredam osilasi, maaf. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian penerapan sistem kontrol dari PID. Oke, bisa menggunakan pertama itu adalah PID pada water heater. Di mana pada water heater, PID itu berfungsi mengatur daya pemanas berdasarkan perbedaan antara suhu air yang diinginkan dengan suhu aktual yang terbaca sensor. Bagian proporsional memberikan koreksi sebanding dengan error. Integral kemudian menghilangkan error sisa agar suhu tepat di target. Sedangkan derivatif meredam perubahan cepat supaya nggak terjadi overshoot. Nah, dengan penerapan PID, water heater dapat mempertahankan suhu air tetap stabil dan nyaman digunakan. Lebih presisi dibandingkan sistem kontrol on-off biasa. Nah, untuk komponen dalam sistemnya itu apa aja sih? Oke, komponen dalam sistemnya itu ada plant, yaitu sistem yang dikontrol. Itu ada air plus elemen pemanas gitu. Terus ada set point atau SP, di mana suhu target misalnya 60 derajat gitu. Terus ada juga proses variabel atau PV, yaitu suhu aktual air, diukur pakai sensor, entah itu NTC, PT100, atau thermocouple. Terus ada juga manipulated variable, yaitu atau MF, di mana dia itu sebagai daya pemanas. Ini tuh bisa diatur dengan tegangan, arus, atau duty cycle PWM. Terus juga ada controller, di mana itu sebagai PID, proportional integral derivatif dari itu sendiri. Lalu ada juga cara kerjanya. Yang pertama, kita tuh bisa set suhu dulu sebagai set point. Misal kita mau ngasih air diatur di suhu 60 derajat. Nah, nilai ini itu bakal jadi target sistem. Kemudian, sensor akan membaca suhu aktual. Jadi proses variabel atau PV. Jadi sensor misalnya NTC thermistor itu akan mengukur suhu air secara real time. Misal saat ini suhu airnya itu tadi saya setting di 25 lah, 25 derajat misal. Terus kita bakal menghitung errornya. Errornya itu dari SP tadi, oke, dari SP tadi dikurangin PV-nya. Berapa? Kalau di set point kan kita kan mengatur di 60. Sedangkan dari suhu aktualnya ya secara real time itu 25. Berarti dikurangin aja tuh. 60 kurang 25. Berarti 35. Berarti errornya itu masih jauh dari target gitu. Nah, terus PID itu akan menghitung koreksi. Karena kan P proporsional tadi kan karena errornya besar, heater langsung dikasih tenaga tuh biar cepat naik. Terus ada integralnya juga. Kemudian itu kita bakal mengakumulasi error sisa kalau suhu belum pas dengan target. Jadi kalau walau error kecil tetap didorong supaya nyampe target gitu. Dan D, derivatif, di mana itu akan memperhatikan kecepatan kenaikan suhu. Dan kalau airnya naik terlalu cepat, ya daya heater dikurangin biar nggak kelewatan gitu. Terus ada juga bagian output ke heater gitu sebagai MV. PID itu kan bakal ngasih ke sinyal, misalnya PWM, untuk kemudian mengatur besarnya panas yang dihasilkan heater. Terus dari nanti itu kan air bakal menerima panas ya, otomatis suhunya itu bakal naik. Nah, suhunya bakal naik, air makin lama makin panas mendekati target. Bagus dong, bagus. Kemudian loopnya akan berulang. Jadi setiap beberapa milidetik, sensor tuh bakal ngebaca lagi, hitung error lagi, kemudian masuk ke PID koreksi, lalu akan masuk ke heater yang kemudian bakal mengatur ulang. Nah, proses ini tuh bakal terus berlangsung nih, sampai suhunya itu kembali stabil gitu. Nah, bentuk diagramnya gimana sih? Bentuk diagramnya seperti ini. Jadi, set point, controller, langsung ke aktuator, dia akan menghasilkan feedback, kembali lagi ke bagian set point antara set point dan controller, langsung masuk ke terakhir ke bagian prosesnya, gitu. Oke, lalu kelebihannya tuh apa sih? Ini harusnya kekurangan ya teman-teman. Jadi kelebihannya itu sebelah kiri, itu sebagai suhu stabil. Bisa kemudian respon cepat, itu akan menjadi meminimalisir error sisa, kemudian overshootnya akan terkendali dan adaptif terhadap kegangguan. Kemudian ini kekurangan harusnya ya, yang sebelah kanan ya. Mohon maaf juga karena aku belum sempat mengganti dan videonya juga udah mulai. Oke, untuk kekurangannya itu memang dia perlu tuning parameter sih.
dan juga dia mungkin lebih rumit dari on off, dan juga butuh sensor yang akurat karena kalau sensornya nggak akurat itu bisa bahaya, dan respon cepat. Terus dia juga karena fitur-fiturnya juga kayak gitu, otomatis dia memungkinkan memiliki biaya implementasi yang mahal. Nah, kesimpulannya apa nih dari pembahasan kita kali ini? Kesimpulannya adalah untuk PID controller itu adalah salah satu metode yang paling banyak digunakan. Karena kenapa? Kemampuannya itu membuat sistem bekerja lebih stabil dan presisi. Kemudian, pada water heater, PID mempercepat proses pemanasan air dan menjaga kestabilan supaya sesuai dengan suhu yang diinginkan. Keberhasilan kontrol itu sangat-sangat bergantung pada tuning parameter P, I, dan D. Begitu. Oke, mungkin itu aja penjelasan yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Mungkin kalau semisal ada yang kurang, boleh banget dikoreksi di kolom komentar. Kita akan berdiskusi juga di sana. Mungkin segitu aja dari aku. Lebih kurang aku mohon maaf. Selamat menjalankan hari teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.